Safar 1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir yang merupakan karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 1276. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati, salat yang paling utama adalah salatul mar'i, salat seseorang fi baitihi, di dalam rumahnya sendiri, illal maktubah, kecuali salat fardu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Yang dimaksud afdal itu adalah lebih besar pahalanya. Jadi salat sunnah kalau kita lakukan di rumah pahalanya lebih besar daripada kalau kita lakukan di masjid. Adapun dalilnya yang lebih menegaskan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatawwu'ur rajul, salat sunnahnya seseorang fi baitihi, di rumahnya, yazidu ala tatawwu'ihi indan nas, lebih utama daripada salat sunnahnya di hadapan banyak orang, kafadli salatir rajul fi jama'atin ala salatihi wahdah, seperti fadilah salat berjamaah dibanding salat sendirian. Padahal salat jamaah itu berapa kali lipat? 27 ya. Berarti salat kita di rumah pahalanya 27 kali lipat daripada salat sunnah di masjid. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, derajatnya sahih. Tapi ada pengecualian dua. Pertama, salat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, maka ini lebih baik di masjid bukan di rumah. Contoh misalnya salat gerhana, salat istisqa, salat Id. Yang kedua, salat yang memang khusus tempatnya di masjid. Misalnya salat tahiyatul masjid, nggak bisa dilakukan di rumah. Maka ini dua pengecualian. 1277. Afdhalus shaumi, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan, adalah Sya'ban, puasa Sya'ban. Kenapa? Li ta'dhimi Ramadan, untuk mengagungkan Ramadan. Wa afdhalus shadaqah, sedekah paling utama shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Adapun yang sahih bahwasanya puasa Sya'ban itu utama, itu bukan karena untuk mengagungkan Ramadan ya, tapi karena amalan-amalan manusia diangkat pada waktu itu. Sya'banu baina Rajabin wa syahri Ramadan. Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Taghfulun nasu anhu, orang-orang lalai dari Sya'ban. Padahal turfa'u fihi a'malul ibad, diangkat di bulan Sya'ban amalan-amalan hamba, yang diangkat maksudnya dilaporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti inilah fadilahnya Sya'ban. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sya'bul Iman, derajatnya hasan. 1278. Afdhalus shaumi, puasa paling utama shaumu akhi Dawud, puasa saudara saya yaitu Nabi Dawud. Kana yasumu yauman, adalah beliau puasa satu hari, wa yuftiru yauman, dan berbuka satu hari. Wala yafirru, tidak lari, idza laqa, jika berjumpa dengan musuh. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksudnya paling afdal, paling besar pahalanya. Kenapa puasa Daud paling besar pahalanya? Karena paling berat. Berarti kita puasanya separuh usia kita, karena sehari puasa sehari tidak. Kenapa disebut akhi, saudaraku? Karena saudara sesama Nabi ya. Jadi bukan saudara senasab, tapi apa? Sesama Nabi. Para ulama membahas bagaimana seandainya kita puasa Daud, kemudian pas hari tidak puasa bertepatan dengan hari yang disunahkan puasa. Misalnya kita sudah puasa Kemis, maka Jumatnya mestinya kan tidak puasa. Tapi Jumat ini bertepatan dengan hari Asyura, atau dengan hari Arafah, atau dengan hari Senin, atau hari Kemis. Nah, sebagian ulama berpendapat lebih utama bagi yang puasa Daud untuk tidak puasa. Kenapa? Supaya betul-betul puasanya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak.
Karena kalau Kamis sudah puasa kemudian Jumat puasa lagi, berarti tidak jadi Daud. Meskipun boleh saja ya, karena Jumatnya pas bertepatan Arafah, sayang kan kalau kita tidak puasa Arafah, maka puasa Kamis, puasa Jumat puasa lagi. Berarti nanti Sabtunya nggak usah puasa, karena Jumatnya sudah puasa. 1279 afdalul ibadi, paling utamanya hamba, darajatan, derajatnya indallah, di hadapan Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah adz-dzakirunallaha katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya apa? Dhaif, belum ditulis sendiri. Tetapi meskipun derajatnya dhaif, ada hadis yang mirip dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdalul ibad, sesungguhnya hamba Allah paling mulia, paling utama, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah al-hammadun, orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Hadis sahih. Dan alhamdulillah termasuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabaqal mufridun, telah mendahului orang-orang yang mufrid. Mufrid itu maksudnya adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan wanita yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahului maksudnya apa? Derajatnya tinggi-tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menguatkan hadis tadi ya. 1280 afdalul ibadah, paling utamanya ibadah adalah al-fiqhu, paham agama. Wa afdalud din, adapun paling utamanya agama adalah al-wara'u, sikap wara', yaitu menghindari yang syubhat dan yang haram. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih adalah lafal yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum, paling bagusnya agama kalian adalah al-wara'u, sikap wara'. Ini hadisnya apa? Sahih. Demikian juga ada yang lebih lengkap. Fadlul ilmi, tambahan ilmu, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, kata Nabi, min fadlil ibadah, daripada ibadah tambahan. Jadi ilmu yang sunnah lebih saya sukai daripada ibadah yang sunnah. Wa khairu dinikumul wara', dan agama terbaik kalian adalah sikap wara'. Karena itu kalau dua ini kita kumpulkan dalam diri kita, ini betapa bagusnya. Ilmu punya, wara' punya. Ilmu yaitu paham agama, wara' yaitu menghindari yang haram dan menghindari yang syubhat. Nah, perlu diketahui bahwa sikap wara' itu dua macam. Pertama, wara' dalam menghindari yang haram-haram. Yang kedua, wara' dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, kata Ibnu Taimiyah, seringkali orang itu memperhatikan satu wara' saja, yang haram-haram dia hindari. Misalnya tidak mau makan di tempat yang tidak jelas, ayam goreng pinggir jalan nggak mau, kenapa? Nggak jelas, saya nggak tahu ini halal atau haram. Nah, baik. Tapi dalam hal melakukan kewajiban, kata Ibnu Taimiyah, banyak yang tidak wara'. Makanya sampai hari ini saya terus mengulang-ulang. Sholat subuh kalau bisa itu qomatnya 20 menitan setelah jadwal adzan. Kenapa? Jadwal adzan subuh itu diperselisihkan oleh para pakar falak. Ada yang mengatakan sudah benar, ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Nah, itu termasuk dalam bab wara', melakukan kewajiban, yaitu sholat tepat pada waktunya. 1281 afdalul ibadah, ibadah yang paling utama adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata ulama menolak pendapat orang yang mengatakan lebih utama tidak usah berdoa, lebih utama diam saja, sakit diam aja udah, nggak usah berdoa. Nah, ini pendapat yang tidak benar. Justru doa itu adalah ibadah paling apa? Utama. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ini adalah dalil kedua menolak pendapat tersebut,
Innahu man lam yas'alillah, siapa yang tidak mau minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun hadis yang menyuruh kita untuk tidak usah berdoa, hadisnya dhaif. Man syaghalahul Qur'anu, barang siapa yang tersibukkan oleh Quran, wa dzikri, tersibukkan oleh zikir, an mas'alati, tidak sempat doa gara-gara sibuk Quran sama zikir, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, aku akan beri dia sesuatu yang lebih utama dari apa yang kuberikan kepada orang-orang yang doa. Ini hadis riwayat Tirmidzi, tapi derajatnya apa? Dhaif. Karena itu berdoalah, jangan meninggalkan berdoa. 1282, afdalul ibadah, ibadah paling utama adalah qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Hadis ini derajatnya dhaif. Para ulama mengatakan kewajiban kita terhadap Quran pertama adalah hifdzuhu, menghafalnya. Kemudian kedua, itqani tafsirihi, mempelajari tafsirnya. Kemudian yang ketiga, yahfadzu min kulli fannin mukhtasaran, menghafalkan ilmu-ilmu ringkas yang berkaitan dengan Al-Quran. Tapi jangan lupa untuk tetap membaca Al-Quran, karena membaca Quran adalah zikir yang paling utama. Nah, ini urutan bagi yang ingin tingkatannya tinggi dalam hal Quran. Tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi bisa memahami, bisa mengajarkan, bisa mengamalkan. Nah, itu harus menguasai tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, sedikit demi sedikit nih. 1283, afdalul ibadah, ibadah paling utama intidharul faraji, menunggu kelonggaran. Maksudnya kelonggaran itu adalah kelonggaran dari masalah yang kita hadapi. Hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa menunggu kelonggaran yang diberikan oleh Allah adalah termasuk ibadah yang utama? Karena hal itu menunjukkan kita berarti hatinya terkait kepada Allah. Kita mendapatkan masalah apa? Utang misalnya, atau masalah apa? Sudah lama menikah nggak punya anak misalnya. Ini masalah-masalah ini kalau kita menunggu datangnya kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita itu terikat sama Allah. Kita tahu bahwasanya masalah ini yang mengadakan Allah, berarti yang mampu untuk memberikan solusi juga Allah. Nah, maka dari sisi itulah disebut sebagai ibadah paling utama. Kenapa? Hatinya terikat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti bahwasanya meninggalkan ikhtiar, bukan ya. Ya tetap harus ikhtiar. Menunggu utang selesai gimana? Wirid terus tiap hari tok enggak kerja, itu tidak benar, enggak begitu. Usaha bagaimana supaya dapat duit supaya bisa melunasi utang. Tapi sambil berusaha seperti itu, hati kita terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1284, afdalul amali, amalan paling utama an-niyatus shadiqah, niat yang jujur. Hadis ini dhaif. Para ulama mengatakan niat itu lebih baik dari amalan. Kenapa? Amalan itu bisa berhenti. Kalau niatan itu daim terus-menerus. Misalnya membaca Quran, apakah kita bisa baca Quran terus? Enggak mungkin. Baca Quran 1 jam paling sudah apa? Sudah ngantuk. Tapi kalau niat, nah itu tidak akan berhenti. Misalnya kita niatkan, niatnya apa? Saya sholat jamaah terus, tidak akan berhenti dari sholat jamaah. Oh, ini kita diberi usia oleh Allah berapapun, niat ini berarti terus menerus. Diberi usia 60, berarti sampai usia 60 itu niat itu terus berjalan terus. Diberi usia 80, berarti niatnya nambah lagi terus. Maka itulah rahasia kenapa niat dikatakan lebih utama daripada amal. Amal bisa berhenti, niat nggak akan berhenti. Sesuai dengan apa? Apa yang kita niatkan akan terus berlanjut terus. Karena itu niatkanlah kebaikan dalam segala hal. Niat untuk ngaji terus, niat untuk ngajar terus bagi yang sudah ngajar, niat untuk sholat jamaah terus, dan seterusnya. 1285, afdalul iyadah, paling utamanya menjenguk orang sakit. Ajron, pahalanya adalah sur'atul qiyami, cepatnya berdiri, indal maridi, dari hadapan orang yang sakit. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah menghasung kalau menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang sakit.
Orang sakit itu kadang-kadang membutuhkan sesuatu, tapi gara-gara ada penjenguknya dia malu untuk mengucapkannya. Nah, padahal sebenarnya hatinya tertahan, wah saya jadi pengen gini, tapi karena ada yang menjenguk jadi tertahan. Nah, makanya menjenguk orang sakit sesuai dengan keperluan saja. Yang paling penting itu apa menjenguk orang sakit? Satu, mendoakan, ini paling penting. Dua, menghibur. Kalau dia perlu dihibur. Jangan mengucapkan kata-kata yang menambah sakitnya. Penyakit apa Pak niki? Penyakit saya niki stroke. Oh, stroke itu biasanya sampai mati tidak akan sembuh. Wah, ini menyebabkan apa? Tambah susah. Ini tidak menghibur kayak begini. Nah, apalagi diceritakan, oh kemarin tetangga saya stroke langsung mati. Wah, itu besoknya langsung mati tenan nih. Nah, itu bukan satu sikap yang benar bagi seorang penjenguk orang sakit. 1286. Afdalul ghuzati, paling utamanya para perang, para orang-orang yang berperang fi sabilillah di jalan Allah adalah khadimuhum, orang yang melayani mereka, menjadi pelayan mereka. Tsumma, kemudian alladzi, orang yang ya'tihim, memberitahu kepada mereka bil akhbar, dengan berita-berita, ya, berita tentang musuh, berita tentang apa ya, menjadi mata-mata untuk musuh. Wa akhassuhum, yang paling khusus di antara mereka indallah, di hadapan Allah, manzilatan, kedudukannya adalah as-shaim, orang yang puasa, yaitu puasa dalam kondisi perang. Hadis ini derajatnya dhaif. Puasa ketika perang boleh tidak? Para ulama katakan boleh, dengan syarat tidak menyebabkan loyo dari berperang. Maka manusia dibagi dua. Kalau dia badannya kuat, silahkan puasa ketika perang, nggak ada masalah. Badannya loyoan kayak saya, tidak boleh puasa ketika perang. Nanti megang pedangnya jatuh sebelum kena musuh. Kenapa? Kelaparan, keder. Nggak boleh kayak begitu. Adapun hadis yang sahih tentang puasa pada saat perang, sab'ina kharifan. Sabda Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillahi, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, Allah jauhkan wajahnya, maksudnya dirinya, dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan dari neraka tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini tentu saja maksudnya tadi ya, bagi yang mampu untuk puasa saat perang. Yang tidak mampu jangan melakukan. 1287. Afdalul fadail, paling utamanya fadilah. Fadilah itu kelebihan yang ada pada seseorang. Kelebihan yang ada pada seseorang itu yang paling utama adalah apa? Antasila, engkau menyambung hubungan, man qata'aka, kepada orang yang memutus hubungan kepada kamu. Wa tu'tiya, dan kamu memberi, man haramaka, kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Wa tasfaha, dan kamu memaafkan, amman dhalamaka, dari siapapun yang mendolimi dirimu. Hadis ini derajatnya dhaif memang, tetapi semua orang pasti sepakat bahwa apa yang disebutkan ini pasti adalah merupakan keutamaan pada diri seseorang. Kalau ada orang mau menyambung hubungan kepada orang yang memutusinya, wah ini pasti akan dipuji banyak orang. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya, pasti dipuji banyak orang. Memaafkan orang siapapun yang mendolimi, nah ini pasti disukai banyak orang. Maka fadail ini ya, fadilah itu adalah satu kelebihan yang ada pada seseorang yang menyebabkan dia menjadi derajatnya tinggi, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Coba orang mengumpulkan tiga sifat ini pasti di hadapan Allah tinggi derajatnya, di hadapan manusia juga pasti tinggi. Pasti akan dicintai oleh teman maupun musuh. Musuh pun akan cinta. Kenapa? Dia punya sifat-sifat yang utama seperti ini. Karena itu untuk pengamalan hadis ini ya, memaafkan siapapun yang mendolimimu. Saya katakan di atas mimbar ini atau di atas meja ini, siapapun yang menuduh Abu Zaidan sebagai Syiah, saya maafkan dengan syarat dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minta maaf sama saya, enggak usah. Enggak perlu minta maaf sama saya. Yang penting saya tegaskan, saya seorang muslim di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bukan Syiah. Siapa yang masih nekat mengatakan saya Syiah, saya maafkan. Tapi syaratnya engkau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini karena suara direkam, ini saya sampaikan di sini. Karena rekaman ini nanti insya Allah kita upload di YouTube dan semua orang bisa mendengarkannya insya Allah taala. 1288. Afdalul Qur'ani, Quran yang paling utama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Yang dimaksud paling afdal maksudnya paling banyak pahalanya. Surat Al-Fatihah sepakat ulama isinya 7 ayat. 7 ayat Al-Fatihah dibaca lebih besar pahalanya daripada 7 ayat dari surat-surat yang lain. Itu maksudnya. Karena itu wajar kalau ada sebagian ulama menjadikan Al-Fatihah sebagai wiritan harian. Nganggur-nganggur Fatihah, nganggur-nganggur Fatihah, nganggur-nganggur Fatihah. Sikap yang benar atau tidak begitu? Sangat benar. Kenapa? Afdalul Quran. Quran yang paling utama, maksudnya pahalanya paling besar. Nah, sama-sama baca 7 ayat, ya mending kita baca 7 ayat yang pahalanya besar daripada yang pahalanya biasa, ya kan? Nah, karena itu mari kita perbanyak membaca surat Al-Fatihah. Pulang dari pengajian ini, di perjalanan kan nganggur nih, udah ngulangi Al-Fatihah dari masjid ini sampai rumah dapat berapa Fatihah itu? Pahalanya nggak bisa terhitung, itu banyak sekali, masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah ini menjadi Quran yang paling utama? Para ulama katakan karena kandungannya itu sangat mulia, sehingga menyebabkan dia itu menjadi mulia, pahalanya menjadi lebih besar. Isi Al-Fatihah apa sih? Isinya ringkasan Quran. Quran 30 juz itu diringkas dalam Al-Fatihah. Maka kalau kita membuat buku, itu paling bagus kasih daftar isi di depan. Setelah daftar isi di depan, baru kemudian apa? Isinya masuk dalam temanya. Supaya seperti Quran, ya. Quran itu daftar isinya adalah Al-Fatihah, baru dijabarkan setelah itu pada surat-surat berikutnya. 1289. Afdalul Qur'ani, Quran yang paling utama adalah surat Al-Baqarah. Wa a'dhamu ayatin fihi, ayat yang paling agung di dalam Al-Baqarah, ayatul kursi, ayat kursi. Ayat 255 surat Al-Baqarah, ya. Wa inna syaitan, dan sesungguhnya setan, la yakhruju minal bait, sungguh lari atau keluar dari rumah, ayyasma'a, karena dia mendengar, tuqra'u fihi al-Baqarah, dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi semua kita sepakat bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Baqarah, bahkan paling agung di dalam seluruh Al-Quran. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ayat apa yang paling agung padamu? Maka dia mengatakan ayat kursi. Nabi memuji Ubay. Kemudian setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Ini hadisnya sahih, sudah sering kita tampilkan lagi supaya kita semakin hafal hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya setan, yang firu lari minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Maka beberapa orang yang tanya kepada saya, ini rumah saya ada setannya, gimana solusinya? Gampang, baca Baqarah setiap hari. Setiap hari Baqarah, besok lagi Baqarah, besok lagi Baqarah, sampai setannya pergi. Kalau masih ada setan, baca lagi, ada lagi, baca lagi, ada lagi, baca lagi. Lama-lama nanti dia pergi. Ini yang menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sehari kita baca dia lari, habis itu balik lagi. Nah, kalau kita baca setiap hari, lama-lama pergi udah. Enggak akan apa? Sabar dia berada di situ, kepanasan dia. 1290. Afdalul kasbi, kerja yang paling utama adalah bai'un, jual beli, mabrurun, yang baik, wa amalur rajuli, dan bekerjanya seseorang, biyadihi, dengan tangannya. Hadis ini sahih. Yang dimaksud jual beli yang baik adalah jual beli yang jujur, yang tidak mengandung tipuan sebagaimana rata-rata para penjual memakai cara menipu atau kurang jujur. Adapun amalur rajul biyadihi, bekerja dengan tangan, ini termasuk para tukang, termasuk para penjahit, karena dia bekerja dengan tangannya sendiri menghasilkan sesuatu. Atau seperti Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Nabi Dawud itu konon
dia bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, kekuranganku apa?" Maka malaikat yang temannya Nabi Daud ini mengatakan, "Kamu itu nggak punya kekurangan kecuali satu tok. Kekuranganmu kamu makan dari duit pemerintahan." Kan Nabi Daud sebagai raja. Lah terus gimana? Ya kamu kerja sendiri dengan tanganmu, hasilmu kamu makan. Akhirnya beliau kemudian bekerja membuat besi besi menjadi pedang-pedang dan sebagainya. Nah itu adalah pekerjaan Nabi Daud gara-gara nasihat seorang malaikat. Nah itu termasuk amalur rajul biyadihi. Dan termasuk menulis, ya. Nulis buku itu kan dengan tangan juga. Nah ini insya Allah termasuk amalur rajul biyadihi. Tulis buku kemudian diterbitkan ya jadi uang. Ini termasuk sesuatu yang sangat bagus seperti ini. 1291. Afdalul kalami, ucapan yang paling afdal adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 wirid ini disebut al-baqiyatus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali di dalam Al-Qur'an tentang al-baqiyatus shalihat pada surat Al-Kahfi dan surat Maryam. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Jadi yang pertama thawaban, kemudian amala. Yang kedua thawaban, kemudian maradda. Yang dimaksud afdalul kalam, ucapan paling utama, maksudnya paling utama setelah tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena ulama sepakat baca Quran itu adalah ucapan paling utama. Berarti afdalul kalam setelah Al-Quran adalah wirid ini. Dan orang kalau membaca Quran itu sama dengan sudah membaca wirid ini. Karena dalam Quran ada ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya ada. 1292. Afdalul mu'minina islaman, yang paling utamanya orang beriman Islamnya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang umat Islam itu selamat dari gangguan lidahnya dan dari gangguan tangannya. Wa afdalul mu'minina imanan, dan paling utamanya orang beriman akan imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa afdalul muhajirin, paling utamanya orang yang berhijrah, man hajara, orang yang menghijrahi, meninggalkan manahallahu ta'ala anhu, apa saja yang Allah ta'ala melarang darinya. Wa afdalul jihadi, dan jihad yang paling utama, man jahada nafsahu, orang yang menjihadi nafsunya sendiri, hawa nafsunya sendiri, fi dzatillah, dalam zatnya Allah, maksudnya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membicarakan tentang paling afdolnya perkara-perkara ini, ya. Islam paling afdol, jangan ganggu orang. Iman paling afdol, akhlaknya diperbaiki. Hijrah paling afdol, menghijrahi larangan Allah. Jihad paling afdol, menjihadi, memerangi hawa nafsu. Maka hadis ini menurut saya wallahu a'lam bishawab, ini menguatkan hadis yang mengatakan bahwasanya jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad terbesar. Qadimtum khaira maqdam, kalian itu telah datang sebaik-baik datang, karena datang dari perang. Wa qadimtum minal jihadil asghar, kalian datang kembali dari jihad yang kecil ilal jihadil akbar, kepada jihad terbesar, yaitu mujahadatul abdi hawahu, memerangi nafsunya sendiri. Hadis riwayat Khatib, derajatnya dhaif, ya. Tapi dikuatkan oleh hadis ini tadi. 1293. Afdalul mu'minina, orang beriman yang paling utama, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin akhlaqana, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad, amin ya rabbal alamin. 1294.
Afdalul mu'minina imanan, paling utamanya orang beriman akan imannya, alladzi, orang yang idza sa'ala, kalau dia meminta, maksudnya meminta kepada para manusia, maka u'tiya, pasti dia diberi. Wa idza lam yu'ta, kalau dia tidak diberi, istaghna, maka dia merasa cukup, maksudnya tidak minta-minta secara memaksa. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah orang mukmin yang paling utama itu orang yang dicintai oleh orang-orang mukmin yang lain. Sehingga kalau dia butuh bantuan, minta kepada teman-temannya, semuanya pada rame-rame membantu. Nah, ini karena apa? Saling mencintai, semuanya mencintai dia. Sehingga kalau dia minta, semuanya langsung mau, ya. Tapi kalau pada membenci, kemudian tidak ada yang membantu, nah ini berarti masalah pada akhlaknya. Kenapa engkau itu ketika meminta bantuan tidak ada yang mau membantu? Itu gara-gara sebelum-sebelumnya kamu tidak disukai oleh banyak orang. Nah, itu maksud hadis ini, ya. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian hadis ini mengajari kita, kalau kita minta bantuan ternyata tidak ada yang membantu, maka istaghna. Udah, merasa cukup dengan Allah saja. Minta tolong sama orang, ternyata orangnya tidak mau bantu. Ini saya punya utang nih, saya mau pinjam nih, atau saya butuh duit, saya mau pinjam. Ternyata nggak ada yang memberikan pinjaman. Udah, minta kepada Allah, istaghna, ya, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kemudian ngemis-ngemis, enggak usah. Cukup ya satu kali meminta tidak diberi, ya sudah minta kepada Allah aja. 1295. Afdalul mu'minina, orang beriman yang paling utama, rajulun, seorang yang samhul bai', toleran dalam menjual, samhus syira', toleran di dalam membeli, samhul qada', toleran dalam melunasi utang, samhul iqtida', toleran di dalam menagih utang. Hadis ini dikatakan palsu oleh Al-Albani. Tetapi cukup bagi kita hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, rahimallahu rajulan samhan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang samhan, orang yang toleran. Toleran dalam hal apa? Samhan idza ba'a, dia toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika melunasi, toleran ketika menagih utang. Nah, ternyata kalimatnya itu bukan rajulan, ya. Rahimallahu abdan samhan, semoga Allah merahmati hamba yang toleran. Toleran maksudnya gimana? Gampangan, okay? Mempermudah. Menjual, ini harganya sekian, ditawar, ya sudah, nggak apa-apa, yang penting masih untung, okay? Membeli juga begitu, ini harganya berapa? Dikasih harga, udahlah bayar, yang penting ada duitnya, okay? Tapi kalau harganya kaget, ya besok nggak usah datang lagi lah, ya. Seperti kemarin saya bertiga sama teman makan di rumah Padang. Rumah makan Padang biasanya murah, tak Pak? Nah, habis makan selesai bayar kaget, 3 orang 168.000. Wah, iki mangan apa iki? Ya, tapi karena sudah makan di situ, ya udah bayar. Nah, ternyata rumah makan Padang itu ya bertingkat-tingkat. Kalau rumah makan Padang bintang 5, ya jangan bisa makan dengan rumah makan Padang pinggir jalan sing murahan yang kecil gitu. Biasanya kita satu bungkus 10.000, Pak. Nah, ini gara-gara rumah Padang tingkat bintang 5, modelnya seperti restoran besar begitu, mejanya bagus-bagus, lampunya pernak-pernik. Nah, makanya kok datang ke situ kok sepi. Saya heran, kok sepi toh, rumah makan Padang biasanya rame. Ternyata setelah masuk, loh porsinya kok bagus-bagus. Wah, udah curiga ini. Pasti harganya mahal ini. Nah, bacot melebu masa metu, Pak. Pakai wae nggih. Bismillah wis. Tapi sesuk ora balik meneh. Tapi alhamdulillah kita tidak apa? Tidak ngotot gitu. Wah, ini kelarangan. Nah, kalau ngotot begitu namanya tidak toleran. Toleran itu berapa harganya? 168. Ya, bayar. Nah, toleran itu. Jadi insya Allah kita dapat rahmat udah. Meskipun hatinya kaget nih. 1296. Afdalun nasi, manusia yang paling utama, mukminun, seorang mukmin, yujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan dengan hartanya. Thumma mu'minun, kemudian orang beriman, fi syi'bin, pada satu lereng, minas syi'abi, dari lereng-lereng gunung. Lereng itu adalah celah di antara dua gunung. Yattaqillaha, dia bertakwa kepada Allah,
wa yada'un nasa, dan dia meninggalkan para manusia, min syarrihi, dari keburukan-keburukan dia. Maksudnya dia tidak mengganggu para manusia karena dia melakukan uzlah. Uzlah itu menyendiri, menyepi di lereng gunung untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia paling besar pahalanya adalah manusia yang berjihad. Nah, di Indonesia tidak ada jihad perang, adanya jihad ilmu. Nah, berarti orang-orang yang sudah melakukan jihad ilmu ini jangan berhenti melakukan jihad ilmu, terus lanjutkan. Karena seberapapun ilmu kita, masih ada orang yang lebih rendah ilmunya daripada kita. Maka misalnya saya mengajar di Solo, ya, panjenengan tidak mengajar di Solo karena di Solo sudah banyak orang pintar. Tapi panjenengan mengajar di pelosok-pelosok, sudah panjenengan lakukan, lanjut terus, jangan berhenti. Kenapa? Itu termasuk yujahid, berjihad itu fi sabilillah, di jalan Allah. Karena jihad memang ada dua macam, ada bisinan, ada bilbayan. Ada dengan senjata yaitu perang, ada dengan penjelasan yaitu ilmu. Kalau tidak ada yang mengajarkan ilmu ke pelosok-pelosok, terus siapa yang memahamkan mereka itu? Maka masing-masing ada tugasnya. Saya tugasnya ngajar di Solo, memang sudah terjadwal di situ. Nah, ada yang terjadwal di tempat-tempat yang lain. Ya sudah, itu tugas mereka. Terus lanjutkan sampai hari kematian kita. Itu termasuk afdalun nas, manusia paling utama. Kalau tidak bisa lagi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, barulah kita melakukan solusi kedua, fi syi'bin. Dah kita nyepi aja udah. Jadi uzlah ini bukan nomor pertama, ini nomor kedua. Ketika sudah tidak bisa dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Mengajar masih boleh, ngajar. Dakwah masih boleh, dakwah. Ketika mengajar sudah tidak boleh, dakwah sudah tidak boleh, pengajian-pengajian semuanya ditutup. Nah, baru kita lakukan ini. Fi syi'bin adalah kita menyendiri saja. Beli tanah yang di bukit sana, ya. Udah sama anak istri ke sana pindah semuanya. Enggak perlu sekolah, enggak perlu apa-apa. Karena manusia itu diciptakan tidak untuk sekolah, tidak untuk apa-apa, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru kita melakukan uzlah. 1297. Afdalun nasi, manusia paling utama, mukmin, orang beriman, muzhadun, yang dizuhudi. Dizuhudi maksudnya dia miskin sehingga tidak ada orang yang tertarik kepada dia, ya. Dizuhudi oleh para manusia. Artinya apa? Orang-orang tidak butuh kepadanya, orang-orang tidak tertarik kepadanya. Kenapa? Karena dia miskin. Kalau orang kaya kan biasanya banyak yang tertarik kepadanya, ya, mengharapkan duit darinya dan sebagainya. Nah, maka muzhadun ini maksudnya orang miskin, ya. Gara-gara miskin maka orang lain pada tidak tertarik kepadanya. Muzhadun, dizuhudi atau tidak ditertariki oleh orang lain. Hadis dhaif. 1298. Afdalun nasi, manusia paling utama, rajulun, seseorang yang yukti, memberikan, juhdahu, sesuai dengan kemampuannya yang sedikit. Maksudnya dia adalah orang miskin tetapi sungguh-sungguh untuk bisa memberi atau bisa sedekah. Hadis ini dhaif, tetapi sudah cukup bagi kita hadis yang dulu sudah pernah kita baca, juhdul muqil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah paling utama juhdul muqil, sungguh-sungguhnya orang yang sedikit hartanya untuk tetap bisa bersedekah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Yang dimaksud sedekah paling utama adalah paling besar pahalanya. Jadi sedekah itu Allah tidak menilai besarnya, tetapi Allah menilai kesungguhannya atau beratnya. Ada satu orang miskin, hartanya cuma 2 dirham. Dia sedekah 1 dirham, itu berarti sungguh-sungguh, karena berarti dia menyedekahkan separuh kepemilikan dia. Ada orang hartanya sangat menumpuk, sangat banyak. Dia ambil 1 rayuk, ternyata 100.000 dirham. Tapi 1 rayuk itu dibandingkan hartanya yang menumpuk, itu hanya 1 upil saja, sangat kecil. Itu lebih besar pahalanya yang sedekah 1 dirham. Yang ngomong bukan saya, tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kasusnya
dua orang tadi yang saya ceritakan. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Maka alhamdulillah kalau kita jadi orang miskin itu pahala kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sungguh-sungguh tetap mau bersedekah. 1299 afdalun nasi, manusia yang paling utama, mukminun, orang beriman, baina karimaini, di antara dua orang tua yang dermawan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita punya orang tua dua-duanya beriman dan dermawan, itu adalah afdalun nas, manusia yang paling utama. Kenapa? Karena kita akan terdidik dengan orang tua tersebut. Orang tuanya iman, insya Allah terdidik dengan iman. Orang tuanya dermawan, insya Allah terdidik dengan sifat dermawan. Kata-kata karima ini, dua yang dermawan, ini boleh juga diartikan karima ini, dua yang mulia. Karena karim dalam bahasa Arab memang kadang berarti mulia, kadang berarti dermawan. Kalau diartikan dua yang mulia, maka ini ada tafsiran yang lain, yaitu dia memiliki dua kuda yang mulia, yang dia berperang dengan dua kuda tadi, atau dia memiliki dua onta yang dia menggunakan onta tadi untuk kebutuhannya, dan dia melakukan uzlah, yaitu menyingkir dari kerusakan-kerusakan manusia. Nah, itu tafsiran yang lain untuk hadis ini. Tapi tafsiran yang pertama lebih terkenal, ya? Seorang mukmin di antara dua orang tua yang dermawan. Hadis 1300, afdalu ummati, umatku yang paling utama adalah alladzina, orang-orang yang ya'maluna, mengamalkan birrukhsi, rukhsah yang diberikan dalam agama. Rukhsah itu keringanan. Misalnya orang yang safar tidak wajib puasa Ramadan, maka ketika safar kita tidak puasa Ramadan. Orang yang sakit tidak wajib puasa Ramadan, maka ketika sakit kita tidak puasa Ramadan. Ketika turun hujan tidak wajib datang ke masjid, maka kita tidak datang ke masjid, kita salat di rumah. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Adapun hadis yang sahih tentang mengamalkan rukhsah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka, an tu'ta rukhasuhu, bahwasanya rukhsah-rukhsahnya itu dilakukan, kama yuhibbu an tu'ta azaimu, sebagaimana Allah suka kewajiban-kewajibannya dilakukan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, tapi penerapannya menurut Imam Munawi itu adalah ahyanan, kadang-kadang. Jadi tidak harus setiap kita safar pada bulan Ramadan kemudian kita tidak puasa, enggak begitu. Kalau kita melihat diri kita adalah kuat puasa, puasa aja. Tapi kalau kita memang keberatan, udah, pada waktu keberatan itu jangan berat-beratkan diri sendiri, itu namanya menyiksa diri. Ada keringanan untuk tidak puasa kan, ya sudah, ambil minuman, bismillah, minum. Demikian juga ketika sakit, kita lihat sakitnya. Kalau sakitnya memang keberatan untuk tetap puasa, udah, ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau ada hujan, ya. Ada hujan, kita keberatan untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena hujannya sangat lebat, kita pakai payung pun masih basah. Udahlah, nggak usah ke masjid, salat di rumah. Tapi kalau hujannya biasa aja dan kita masih mampu datang ke masjid, dan kita memang hatinya suka ke masjid, karena di masjid mungkin bacaannya imamnya bagus, atau mungkin setelah itu ada pengajian, tadarusan, udah, silahkan datang ke masjid. Jadi mendatangi rukhsah ini tidak terus menerus setiap saat didatangi, bukan. Prakteknya adalah ahyanan. Ini kata Imam Nawawi, ya. Mendatangi rukhsah itu adalah kadang-kadang, yang intinya adalah kita menerima rukhsah dari Allah. Yang tercela adalah kalau orang itu tidak menerima rukhsah dari Allah. Dia sakitnya parah, tapi nekat puasa sampai keberatan. Itu menyiksa diri, itu nggak bagus kayak begitu. Orang sudah diberi rukhsah oleh Allah, kenapa kamu tidak terima? Itu seolah-olah kita diberi hadiah oleh Allah, kita tolak. Siapa yang suka diberi hadiah, memberi hadiah ditolak? Siapa yang suka? Sebagaimana manusia memberi hadiah, maka kita lebih baik untuk menerimanya, apalagi kalau yang memberi hadiah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.